Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 25. Cerita dimulai setelah menyadari kalau Goh-chan telah terluka parah setelah terkena jarum mematikan yang telah dilemparkan oleh Hashiren. Terlihat Jeong pun menjadi marah karena wanita itu telah memberikan luka yang fatal terhadap seseorang yang sangat berguna bagi dirinya. Kemudian dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kebencian, Jeong pun meminta kepada Azur untuk membunuh wanita itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Azur langsung bergerak dengan sangat cepat menuju kepada Hashiren. Di saat itu, Hashiren mendengar kalau Jeong telah berbicara kepada seseorang yang tidak bisa ia lihat dengan kedua matanya. Lalu ia pun melemparkan jarum-jarumnya kepada Jeong untuk menghentikan pergerakannya. Akan tetapi, Jeong sama sekali tidak bermain-main dengan wanita itu. Ia begitu serius memberikan tekanan kepada Hashiren dengan menggunakan ritual pengikatan untuk menangkis semua jarum yang telah tertuju kepadanya. Benar saja, lintasan jarum terbang itu telah berubah arah. Yang awalnya mengincar semua titik pergerakan Jeong, kini telah tertancap pada telapak tangannya. Melihat pergerakan jarum-jarumnya, Hashiren bergumam, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa semua lintasan jarumku hanya tertuju ke tangannya, sedangkan tujuan utamaku adalah untuk mengunci pergerakannya? Namun tiba-tiba saja Hashiren sangatlah terkejut ketika ratusan tangan yang berlumuran dengan darah telah nampak dari arah belakangnya. Di saat itu, Hashiren mencoba untuk meronta-ronta agar bisa melepaskan diri dari dekapan ratusan tangan-tangan itu yang bahkan baunya sangatlah menyengat bagaikan kumpulan bangkai yang telah membusuk. Kemudian Azur berkata, "Mengapa kau tidak pergi saja?" Saat ia mengatakan akan membiarkanmu untuk pergi dari tempat ini tanpa terluka sedikit pun. Sontak Hashiren sangatlah terkejut saat suara Azur yang terdengar di telinganya, meskipun ia sama sekali tidak mampu melihat dari mana asalnya suara itu. Setelah mendengar suara itu, Hashiren melihat kalau suasana di kamar itu telah berubah menjadi sebuah tempat yang dibanjiri oleh lautan darah. Bahkan di dasar lautan darah itu ada begitu banyak bangkai-bangkai manusia yang mencoba untuk melahapnya. Hashiren mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kekuatan yang telah menindasnya. Dan ini adalah pertama kali dalam hidupnya Hashiren mengalami suatu kejadian aneh yang bahkan tidak dapat dipahami oleh akal sehatnya. Kemudian di dalam dimensi lautan darah itu, Jeong hanya memberikan tatapan mata yang dingin kepada Hashiren yang telah terbenam di dalam keputusasaan. Lalu Jeong berkata, "Bukankah sebelumnya sudah kukatakan kepadamu kalau aku akan membiarkanmu untuk pergi meninggalkan tempat ini asalkan kau melepaskan Goh-chan? Namun kau telah memilih untuk mati." Terlihat Hashiren hanya bisa pasrah saat ratusan tangan-tangan berbau busuk itu perlahan menariknya ke dasar lautan darah. Ia telah menyesali karena mengabaikan peringatan yang diberikan oleh putra ketiga, dan Hashiren berpikir kalau dia telah salah memilih seorang lawan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Hashiren telah mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Kematian yang dipenuhi oleh rasa penyesalan karena mengabaikan sebuah kesempatan untuk tetap hidup yang telah ditawarkan kepadanya. Setelah kematian Hashiren, suasana di dalam ruangan itu telah kembali seperti semula yang hanya menyisakan mayat Hashiren yang tergeletak di atas lantai. Lalu tepat di belakangnya, Jeong mendengar suara batuk Goh-chan yang mencoba untuk menahan rasa sakit di jantungnya. Jeong pun langsung berpaling dan berjalan menghampiri Goh-chan yang hanya terbaring di atas lantai ruangan itu. Kemudian Jeong berjongkok di samping tubuh Goh-chan yang sedang sekarat. Di saat itu Goh-chan dengan pasrah menunggu ajal yang sebentar lagi akan menjemputnya. Jeong pun menatap wajah Goh-chan yang pucat pasi dan juga kehangatan tubuhnya yang mulai mendingin. Terlihat gumpalan darah telah memenuhi mulutnya sehingga membuatnya sangat sulit untuk bernafas. Di saat itu, Jeong berpikir kalau Goh-chan sama sekali tidak ada harapan untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi dengan luka fatal yang ia dapatkan setelah mencoba untuk menyelamatkannya.
Dengan tatapan mata yang datar, Jiong berkata, "Sangat disayangkan, aku pikir kita akan bisa bekerja sama dengan waktu yang cukup lama. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkanmu, namun sepertinya aku sama sekali tidak beruntung." "Tetapi kenapa kau melakukan itu? Kau rela mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menyelamatkanku dari serangan wanita itu. Jika saja kau membiarkannya, mungkin kau akan hidup lebih lama lagi." Dengan susah payah Goh-chan berkata, "Ini adalah tugasku sebagai seorang penjaga dan aku harus memenuhi tugasku untuk menjaga tuan muda ketiga meskipun pada akhirnya aku akan mati. Lagi pula Anda juga telah berusaha untuk melindungiku ketika aku dalam keadaan yang terdesak dan aku sama sekali tidak bisa mengkhianatimu karena Anda saat ini adalah tuanku. Dan juga Anda adalah satu-satunya orang yang telah mengakuiku ketika semua orang telah merendahkanku dan juga menjadikanku sebagai alatnya. Apakah Anda tahu bahwa seumur hidupku aku selalu dibuang oleh orang lain, bahkan orang tuaku sendiri telah menjualku kepada sekte asasin. Lalu pada akhirnya aku telah menemukan seseorang yang tidak membuangku meskipun aku berpikir kalau aku tidak berguna. Jadi aku sangat senang bersama Anda, wahai tuan muda." Setelah mengatakan perasaannya yang sebenarnya, Goh-chan telah menghembuskan nafas terakhirnya tanpa adanya rasa penyesalan setelah menyelamatkan Jiong dengan nyawanya sendiri. Terlihat Jiong hanya bisa menghela nafas panjangnya karena Goh-chan telah mati di hadapannya. Meskipun Jiong tidak memiliki perasaan apapun atas kematian Goh-chan, namun tetap saja hal itu telah membuatnya kehilangan seseorang yang bisa ia andalkan. Kemudian Jiong melemparkan pandangannya ke arah belakang setelah ia mendengar langkah kaki yang berjalan menghampirinya. Ternyata orang yang datang itu adalah Hasiren. Dengan senyuman yang merekah di wajahnya, ia berkata, "Apakah ia telah mati setelah berusaha bertahan dengan luka fatal yang seperti itu?" Jiong pun berkata, "Azur, apakah kau telah melahap tubuh wanita itu?" Sambil tertawa Azur berkata, "Aku dengan sengaja membuatnya tidak terluka sedikit pun di saat aku membunuhnya. Aku menjaga tubuh ini karena dia begitu cantik dan juga sangatlah muda." Akan tetapi tidak lama kemudian terlihat urat-urat yang ada di tubuh wanita itu telah bengkak dan juga langsung membiru. Seketika itu juga Azur berteriak dengan sangat keras. Ia begitu kesal karena tubuh Hasiren sama sekali tidak mampu bertahan lama untuk menahan kekuatannya meskipun Hasiren telah mencapai ranah yang tinggi di dalam seni bela diri. Kemudian Azur berkata, "Sangat disayangkan, seharusnya manusia ini tidak mati dengan cara yang menyakitkan seperti ini. Yang aku lihat dia juga tidak menjadi roh pendendam seperti kami. Aku rasa dia tidak memiliki sebuah penyesalan di dalam hidupnya dan mungkin saja dia sangatlah puas ketika berada di ambang kematiannya." Terlihat Jiong hanya terdiam memikirkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun selain dirinya sendiri. Lalu Jiong membentangkan kedua tangannya yang dialiri dengan energi kematian. Ia berkata, "Berdasarkan di dalam sebuah kitab yang bernama 6 Orang Ahli Nujum, roh jahat telah terlahir dari kebencian yang begitu kuat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa roh jahat bisa terlahir ketika mereka mati di tempat yang dipenuhi oleh energi kematian dan juga penyesalan." Terlihat Azur hanya terdiam. Ia mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh Jiong karena kata-kata itu sama sekali tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap dengan sebuah segel, Jiong kembali berkata, "Karena dantianku telah tercipta dari energi kematian, maka aku yakin kalau aku bisa menjadikannya sebagai roh gentayangan jika aku menggunakan energi kematianku." Di belakangnya, Azur sangatlah tidak menyangka kalau Jiong akan melakukan itu karena menurutnya hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Kemudian Jiong membacakan sebuah mantra yang berbunyi, "Dengan titah sang penguasa seperti yang ditetapkan dengan kejayaan, pada hari ini aku memerintahkan diri sendiri untuk menguasai kematian." Berbicara sembari aku menjauhkan diriku sendiri dari kejahatan dan juga segala sesuatu yang sama sekali tidak penting. Melalui ritual pemanggilan ini, aku menyatakan untuk memanggil roh orang ini dan memulihkan darah dagingnya. Seketika itu juga sebuah cahaya kebiruan telah keluar dari dalam tubuh Goh-chan yang terbaring kaku di atas lantai. Seiring dengan keluarnya cahaya itu, Jiong pun kembali membacakan mantranya. "Dengan madat sang Buddha, aku memerintahkanmu agar tidak tersesat dan juga mengikuti semua perintahku."
Buanglah wadahmu yang ada di dalam dunia ini dan tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya di hadapanku sekarang juga." Seketika itu juga sebuah gelembung air yang dikenal sebagai roh suci dari seseorang yang telah mati telah muncul di hadapannya. Kemudian terlihat sebuah benang merah telah muncul dari dalam roh itu, yang mana benang itu tidak lain adalah sesuatu yang disebut sebagai ikatan familiar. Sontak Azur sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka bahwa apa yang ia anggap sesuatu yang mustahil kini telah berhasil dilakukan oleh Jeong. Azur berkata, "Yang membuatku menjadi semakin tidak percaya adalah karena di dalam roh itu telah nampak sebuah ikatan familiar. Apakah ini karena kau telah menggunakan energi kematian sehingga terciptanya ikatan familiar di dalam roh itu?" Namun seperti yang kita lihat, kalau energi roh itu sangatlah lemah sehingga sebentar lagi roh itu akan menghilang. Apakah mungkin karena dia tidak memiliki sebuah wadah untuk menampungnya? Jeong pun berkata, "Jika memang seperti itu, maka kita harus mencarikannya sebuah wadah agar roh Gohchan tidak menghilang." Azur pun mencoba untuk berpikir. Ia berkata, "Memang benar kalau kita membutuhkan sebuah wadah, tetapi dari mana kau akan mendapatkan tubuh manusia yang akan kau gunakan sebagai wadah?" Namun tiba-tiba saja Azur sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah menyadari akan sesuatu. Ia pun berkata, "Dasar sialan, jangan bilang kalau kau akan menggunakan sesuatu yang tidak masuk akal lagi untuk menjadikan roh itu sebagai familiarmu." Di tempat yang berbeda, terlihat jiwa Gohchan telah melayang pada sebuah tempat yang begitu gelap, tetapi kesadarannya bertanya-tanya apakah dia telah mati. "Aku masih bisa merasakan kesadaranku meskipun setiap detiknya kesadaranku semakin memudar. Tidak aku sangka kalau aku telah menjalani kehidupan yang sangat sia-sia. Aku begitu penasaran mengapa alasanku melakukannya sehingga aku berbuat sampai sejauh itu. Namun setidaknya pada akhirnya aku merasa kalau itu tidaklah buruk dan aku tidak menyesalinya." Namun tiba-tiba saja Gohchan mendengar samar-samar suara Jeong yang telah memanggilnya berulang kali. Gohchan berpikir, "Aku tidak percaya aku bisa mendengar suara ini bahkan setelah kematianku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir kalau aku akan masuk surga karena aku telah melakukan pekerjaan yang begitu buruk. Tetapi meskipun aku telah mati, mendengar suara ini membuatku menjadi sedikit tenang." Lama-kelamaan, Gohchan semakin jelas mendengar suara Jeong yang berulang kali memanggilnya dan mencoba untuk membangunkannya. Setelah Gohchan membuka kedua matanya, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras karena ia sama sekali tidak percaya kalau dia masih hidup. Dengan santainya Jeong berkata, "Gohchan, dengarkan aku baik-baik. Aku harus mengamankan rohmu di dalam dunia ini. Jadi aku langsung memberikan energi kematianku kepadamu. Dan sebagai hasilnya kau telah menjadi familiarku. Namun meskipun kau menjadi familiarku, tetapi energimu sangatlah lemah dan terancam akan menghilang selamanya. Oleh sebab itu aku tidak memiliki pilihan lain selain menempatkan rohmu di dalam sebuah tubuh yang tersedia." Mendengar perkataan Jeong yang sama sekali tidak bisa ia pahami, Gohchan pun bertanya apa yang dimaksud oleh Jeong. Kemudian Jeong menatap Gohchan dengan tatapan mata yang datar. Ia melanjutkan kata-katanya, "Di dalam ruangan ini hanya ada satu tubuh yang bisa aku temukan dan juga digunakan kepadamu. Jadi aku memasukkanmu ke dalam tubuh asasin itu." Gohchan mencoba untuk melihat tubuhnya sendiri, akan tetapi ia langsung terdiam ketika yang ia lihat bukanlah tubuhnya sendiri. Seketika itu juga Gohchan kembali berteriak karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia telah terbangun di dalam tubuh Hasiren yang sebelumnya telah mati terbunuh di dalam ruangan itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.